tidak dibacakan, misalnya di depan notaris, nah ini yang berbahaya. Saya mohon maaf, kadang-kadang meriksa, ada satu notaris di Kabupaten Cirebon ya, membuat surat keterangan hak mewaris. Tahu kan? Tidak didasarkan kepada akte pernyataan. Emang dia lurah yang tahu warganya. Jadi tidak didasarkan akte pernyataan bahwa mereka itu sebelum dibuatkan surat keterangan hak mewaris oleh notaris, telah buat akte pernyataan bahwa ini loh kronologisnya, ahli warisnya, dan lain sebagainya. Kedua, cek wasiatnya itu tidak dilaksanakan oleh notaris, dilaksanakan oleh masyarakatnya. Saya kadang-kadang mohon maaf Pak Irfan, kadang-kadang saya suka senewet juga Pak, kalau lihat notaris yang ikut prosedur, ini kuliah apa enggak sih ini orang gitu. Suka senewet juga Bapak Ibu ya. Makanya forum seperti ini Bapak Ibu kuliah itu luar biasa. Tambahlah dengan ilmu. Jadi sekali lagi Mas, kalau sudah ngikutin prosedur jangan takut. Tidur yang nyenyak, makan yang enak, nikmati profesi notaris. Jangan takut, ya. Lanjut Mas. Selanjutnya Bapak yang di belakang tadi Pak ya? Iya, belakang. Nah Pak, kalau dari sini ada yang mau bertanya lagi? Ada tuh kita. Oh baik Bapak. Ya, belakang. Baik. Perkenalkan saya Sugiarto dari Kabupaten Purwakarta. Izin bertanya ke Pak Dodi. Yang pertama soal jual beli saham maupun imbreng Pak. Itu agak keluar dari HKM sih Pak. Sebenarnya yang lebih baik menurut MHRW itu Pak, dibuatkan akte jual beli dulu atau dibuatkan dulu akte imbreng atau RUPS dulu Pak. Karena ya ini intro ya, saya pernah bikin jual beli dulu, kebetulan institusinya Pak, ternyata belum dapat SK izin dari OJK, jadi harus nunggu izin dulu, diputuskan RUPS dulu baru jual beli saham. Jadi ada yang bilang jual beli sahamnya belakangan setelah RUPS, tapi di satu titik kalau RUPS dulu posisi pemegang sahamnya udah berubah, kalau nggak dibayarin sama si pembeli ke penjual sahamnya, nanti jadi kasus juga Pak. Terutama kalau di brand kan ada BPHTB, ada ya macam-macam Pak yang harus diurus gitu loh Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua ini soal pembubaran Pak, pembubaran PT. Pengumuman pembubaran itu kan 2 bulan Pak. Sementara RUPS-nya itu kan bulan, 30 hari. Itu diumumkan dulu atau RUPS dulu Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ini tolong dibantu Pak Wahab ya. Teman-teman yang lain boleh kalau membantu jawaban saya, tapi tidak memuaskan karena tadi kata Pak Agus saya bukan alat pemuas gitu ya. Pak Sugiarto di Purwakarta Pak. Pertama mengenai jual beli saham dan imbreng terkait dengan hal ini ya. Ini yang tadi saya cerita di depan. Kita memang tidak bisa berdiri sendiri. Ada undang-undang perbankan, ada undang-undang perbankan syariah. Kalau syariah 21 ya, 21 2008. Ada BI, ada OJK. Itu yang namanya spesialis terkait dengan perseroan, Pak. Ya. Dalam perbankan itu tidak boleh direksi dan komisaris, tidak boleh. Dia berlaku efektif termasuk pemegang saham setelah fit and propernya selesai. Itu ya. Itu melalui OJK nanti. Ya. Itu mungkin Bapak Ibu pernah nggak bikin grupsnya untuk perbankan? Grups diadakan dulu, kemudian diajukan, ya, setelah diajukan, keluar keputusannya, fit and proper tadi, baru disahkan, dinyatakan berlaku efektif. Ya. Kira-kira Pak, kalau saya jujur, saya boleh jujur, saya belum pernah imbreng untuk perbankan Pak, ya, belum pernah. Tapi kurang lebih hampir sama polanya. Ya. Pemegang saham setuju dulu, ya, kemudian diadakan fit and proper. Karena apa? Dalam perbankan tidak sembarang orang itu boleh punya saham, tidak boleh. Harus fit and proper dari OJK dulu. Ya, betul Mbak ya. Jadi tidak bisa. Bahkan direksi, komisaris, termasuk tadi terkait dengan masalah imbreng tadi, ya kan? Karena kan prinsip perbankan itu kan prudent di bawah pengawasan OJK, ya. Induknya ada BI nanti kan, ada PBI, POJK dan sebagainya. Nah ini yang harus diatur Pak. Kira-kira begitu. Nah kalau jual beli saham bagaimana? Nah,
Jadi ya harus sama-sama tahu pihak penjual dan pembeli. Sebelum ada fit and proper dari pihak OJK keluar, artinya pembeli itu belum dapat dinyatakan sah sebagai pemilik saham. Demikian juga dengan posisi Indra, kurang lebih seperti itu Pak. Barangkali nanti kalau ada yang mau membantu saya ya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya jawab dulu yang kedua Pak ya. Ya sudah Pak, pembubaran PT ya, pengumuman. Jadi likuidasi ya berarti ya, proses likuidasi ya, ada aturan dipublikasikan juga, kan begitu. Terkait dengan masalah publikasi seperti saya sampaikan tadi, semua dengan kepentingan pihak ketiga, ya kan, ada kreditur apa dan sebagainya. Jadi kalau pengalaman praktek saya, gitu ya, itu kita putuskan dulu ya, bahwa memang akan diadakan pembubaran, gitu kan. Karena dasar publikasinya juga harus ada keputusan dari pemegang saham, gitu kira-kira. Nah, bicara sebulan 2 bulan, nah ini yang memang saya juga belum tahu Pak. Gimana kalau terlampau ya? Karena saya belum pernah. Jadi artinya 1 bulan bisa saya 1 bulan. Itu yang harus saya lakukan dulu. Jadi masa pengumuman tadi supaya apa? Supaya publisitasnya terpenuhi, supaya tidak akan menghindari gugatan dari pihak ketiga atau kreditur-krediturnya. Gitu kira-kira Pak Sugiarto. Mohon maaf kalau kurang puas karena saya tadi belum bisa memuaskan. Atau mungkin ada lagi, silakan. Kalau setahu saya tetap harus RUPS dulu. Nanti karena konteks ke OJK kan dasarnya dari RUPS. Ya kan? Yang untuk inbranding. Iya. Oh, terkait dengan pelaksanaan PPAT-nya ya. Jangan, kalau bisa ngikutin itu aja, keputusannya dulu, setelah keluar baru. Kalau buat perbankan kan lebih mudah ya, bisa waktu bersamaan gitu kan. Oh, paling ya, terkait dengan prosedur formal atau PPAT-nya ya. Jadi seyogianya memang jangan cukup 1 kali ya. 1 kali keputusan untuk inbrand, 2 kali keputusan mengesahkannya setelah dilaksanakan. Mungkin gitu ya? Iya, 2 LPS. Itu sama seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini saya ingat ini pertanyaan waktu saya di tahun 94 kalau nggak salah ya. Seingat saya itu ada senior saya namanya Pak almarhum Pak Yudara. Ya, karena dosen saya selalu Pak Yudara. Apakah jual beli saham itu harus 2 RUPS? Nah, itu pertanyaan. RUPS pertama adalah menyetujui itu diadakan jual beli saham, baru diadakan jual beli saham, dan kemudian diadakan RUPS lagi mengesahkan jual beli saham. Nah ini ternyata beberapa lulusan dari perguruan tinggi beda-beda megangnya Pak. Saya nggak tahu. Ini zaman dulu kita diajarinnya begitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Jadi sekarang hari ini RUPS memutuskan untuk disepakatinya menjual saham, apakah ada jual beli saham atau pengeluaran saham dalam simpanan portofolio ya kan. Nah kemudian terjadilah pelaksanaan jual beli sahamnya, kemudian dalam putusan RUPS itu juga langsung disahkan gitu kan. Nah itu. Tapi kalau saya diajarkan dulu itu 2 kali RUPS dulu ceritanya begitu. Tapi prakteknya sekarang enggak, cuma 1 kali aja kan. Hanya saja Bapak Ibu yang penting saya sampaikan, jual beli saham itu wajib notarial enggak masalahnya enggak. Nah ini yang jadi problem. Rapatnya dibuat di bawah tangan, muncul di hadapan kita notulensinya, dianggap sudah quorum, dianggap sudah sah keputusannya, ada jual beli saham, dinyatakan jual beli saham di bawah tangan, ternyata palsu semua. Nah itu ya. Tapi kita harus bisa pembelaan diri gitu loh, karena memang undang-undang memungkinkan dari pasal 21 tadi kan, ya, dimungkinkan memang notulensi itu dibuat dalam bentuk PKR tadi, penjelasannya jelas tadi. Itu dalam pekerjaan kita kan, hanya saja dalam konteks pidana kadang-kadang coba ditarik ke sana. Nah ini yang saya katakan perlu adanya pengayoman ya dari organisasi. Kalau sampai mohon maaf, kadang-kadang saya pernah pengalaman ini di wilayah kita juga, menemani seorang ibu. Ya, terima amplop coklatnya sudah gemeteran. Dan akhirnya proses di kepolisian. Di kepolisian itu mohon maaf ya, ibu-ibu kakinya itu bisa goyang-goyang gini nih, bukan goyang gini. Antara mau nangis atau enggak dia. Dan terus apa? Semua pertanyaan mau dijawab. Saya bilang jangan.
Seperti waktu itu masih bisa kita ketemu sama penyidik ya, dan nggak semua pertanyaan dijawab terus ya. Nggak semua juga ditanyakan. Nah itu, sadarkan kita ini kan dalam tanda petik orang baik-baik ya. Baik-baik kenapa? Karena kita mau menjadi problem solver gitu loh. Wah, gini, jangan, nggak perlu gitu loh. Ada hal yang kita nggak perlu sampaikan di ruang ini kita, jangan. Malah akhirnya menjebak kita, ya. Contohnya apa? Utang piutang, kemudian dispute mereka. Terus kita berusaha menghubungi mereka, kita coba berbuat baik untuk menyelesaikan masalah mereka. Itu masalah orang kok. Jangan terlalu ini kita gitu loh. Ya, jangan, karena akan menjebak kita sendiri nanti. Itu kira-kira. Ya, terima kasih. Ini yang terakhir Bapak ini. Terima kasih Ibu Moderator sudah kesempatan. Mungkin pertanyaan saya buat Pak Dr. Haji Dodi, karena menarik Pak tentang pidana. Kemudian saya mahasiswa Jayabaya, tapi belum ketemu Bapak sebelum kali ini Pak. Saya ALB, nama saya Henry Pak. Pertanyaan saya begini Pak, notaris dia dalam menjalankan profesinya mengacu kepada regulasi 2 tahun 2014, tapi banyak permasalahan di lapangan. Notaris tidak menjalankan terkait dengan Undang-Undang 2 tahun 2014. Contohnya Pak, membuat akte notaris tidak di hadapan atau berhadapan di depan pejabat tersebut, tapi tanda tangan tersebut diakui oleh para pihak. Nah, tadi saya pinjam kata-kata daripada Pak Wahab, ini kan pintu masuk dugaan kita dari penyidik terkait dengan akte tersebut, pintu masuk. Nah, bagaimana Pak akibat hukumnya terkait dengan akte tersebut, dan bagaimana kami bernaung di dalam TNI, bagaimana sebagai MPD atau MP melindungi terhadap notaris yang tidak menjalankan Undang-Undang tahun 2014. Celah hukum, bukan celah hukum ya. Jadi gimana ya, bukan mau ngeles, tapi kami minta dilindungi loh Pak, karena banyak notaris yang tidak menjalankan itu. Mungkin tadi saya bilang kata-kata Pak Wahab, kepercayaan itu Pak, udah api dibawa nih, atau dari karyawannya, saya belum notaris Pak, cuma saya ini lawyer, jadi saya juga melaporkan kepada notaris atau PPAT. Nah, karena memang betul tadi Pak Dodi bilang, penyidik paling sungkan untuk memanggil notaris, karena berlaku tadi pasal 66 tadi Pak, harus izin daripada MPD atau MPW. Nah, tapi teman-teman notaris ini kalau kita somasi atau apa, ya itu juga masuk kita Pak sebagai di lapangan. Nah, kemudian saya beralih ke notaris, mudah-mudahan saya lulus Pak itu notarisnya. Sebenarnya saya mudah-mudahan juga saya aktif di MPD atau MPW nanti Pak. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.